Setiap tahun, ribuan umat Muslim Indonesia bercita-cita menunaikan ibadah haji, salah satu rukun Islam yang diidamkan. Namun, impian suci itu justru berubah menjadi mimpi buruk bagi sebagian orang yang tergiur tawaran haji melalui jalur ilegal. Bayangkan, Anda membayar puluhan juta rupiah dengan harapan bisa berdiri di depan Ka'bah, tetapi malah terdampar di jeddah tanpa uang, dokumen, atau tempat tinggal. Bahkan, beberapa korban harus tidur di jalanan, mengemis, atau di penjara karena ketahuan menggunakan visa palsu. Bagaimana sebenarnya modus mereka? Apa yang terjadi setelah korban dibuang di Arab Saudi? Dan bagaimana upaya pemerintah menangani masalah ini di tahun 2025? Simak selengkapnya dalam video berikut. Sebelum masuk ke pembahasan, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan nyalakan bel notifikasi agar Anda tidak ketinggalan informasi terbaru seputar haji, umroh, dan isu aktual lainnya. Dukungan Anda sangat berarti bagi kami untuk terus menghadirkan konten bermanfaat. Fakta terkini haji ilegal di 2025. Di tahun 2025, kasus haji ilegal masih marak terjadi meskipun pemerintah Indonesia dan Arab Saudi telah memperketat pengawasan. Berdasarkan data Kementerian Agama RI, sekitar 1.200 jamaah Indonesia terdampar di Arab Saudi karena menggunakan jalur ilegal, dengan mayoritas kasus terjadi di Jeddah dan Mekah. Mereka umumnya berangkat dengan visa umroh atau kerja, lalu berusaha menetap untuk menunaikan haji secara tidak sah. Sementara itu, pemerintah Arab Saudi semakin gencar melakukan razia, terutama di sekitar Masjidil Haram. Jamaah yang tertangkap akan langsung dibawa ke markas kafalah, penjara imigrasi, untuk proses deportasi. Sayangnya, proses ini bisa memakan waktu berbulan-bulan, dengan biaya penanganan yang harus ditanggung sendiri oleh korban atau keluarga di Indonesia. Modus operandi calo haji ilegal. Bagaimana calo haji ilegal menjerat korbannya? Berikut beberapa modus yang masih sering digunakan di tahun 2025. Tawaran haji super murah. Calo menawarkan paket haji dengan harga Rp 30-50 juta, jauh di bawah biaya resmi yang mencapai Rp 90-100 juta. Mereka menjanjikan proses cepat tanpa antre puluhan tahun seperti jalur reguler. Penyalahgunaan visa umroh atau kerja. Jamaah diberangkatkan dengan visa umroh yang hanya berlaku 30 hari atau visa kerja. Setelah tiba di Arab Saudi, mereka dipaksa overstay dan disembunyikan hingga musim haji tiba. Dokumen palsu atau dipinjamkan. Beberapa calo memalsukan dokumen atau menggunakan identitas jamaah lain yang sudah memiliki kuota haji resmi. Ditinggal begitu sampai di Arab Saudi. Banyak korban mengaku dibawa ke Jeddah, lalu ditinggalkan begitu saja oleh calo. Mereka tidak memiliki akomodasi, uang, atau perlindungan hukum. Nasib korban di Arab Saudi. Kehidupan para korban haji ilegal di Arab Saudi sangat memprihatinkan. Berikut beberapa kondisi yang sering mereka alami. Ditangkap dalam razia. Jika ketahuan memiliki visa tidak sah, jamaah akan langsung dibawa ke penjara imigrasi. Mereka harus menunggu proses deportasi yang bisa memakan waktu 3-6 bulan. Hidup mengemis atau bergantung pada WNI lain. Banyak korban yang tidak memiliki uang untuk makan atau pulang, sehingga terpaksa mengemis atau meminta bantuan dari WNI lain yang kebetulan berada di Arab Saudi. Dikenai denda dan hukuman. Pemerintah Arab Saudi memberlakukan denda hingga 50.000 rial, sekitar 200 juta rupiah, dan hukuman penjara bagi jamaah haji ilegal. Kesulitan pulang ke Indonesia. Proses deportasi membutuhkan biaya yang tidak sedikit, dan banyak korban tidak mampu membayar. Beberapa akhirnya harus berhutang atau menunggu bantuan dari KJRI Jeddah. Upaya pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Untuk menekan kasus haji ilegal, beberapa langkah telah diambil. Pemerintah Arab Saudi
meningkatkan razia di sekitar Masjidil Haram dan pemukiman ilegal, memperketat pemeriksaan visa di bandara, bekerja sama dengan pemerintah Indonesia untuk memulangkan jamaah ilegal. Pemerintah Indonesia sosialisasi bahaya haji ilegal melalui Kementerian Agama dan Media, mempercepat proses antrean haji reguler dengan sistem kuota yang lebih transparan, menindak tegas calo haji ilegal berdasarkan UU Nomor Agustus 2019 tentang penyelenggaraan haji dan umroh. Haji adalah ibadah suci yang membutuhkan persiapan matang, baik secara finansial maupun spiritual. Sayangnya, banyak orang tergiur tawaran haji murah yang justru menjerumuskan mereka ke dalam penderitaan panjang. Selain merugikan diri sendiri, haji ilegal juga merusak kuota haji resmi dan membebani pemerintah. Oleh karena itu, selalu gunakan jalur resmi melalui Kementerian Agama atau travel terdaftar. Pastikan Anda memahami seluruh prosedur dan hindari godaan tawaran yang terlalu murah. Ingat, ibadah haji harus dilakukan dengan keikhlasan dan kejujuran, bukan dengan cara-cara yang justru membuatnya tidak sah. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, bagikan ke keluarga dan teman agar semakin banyak orang terhindar dari penipuan haji ilegal. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar untuk dukung kami menghadirkan konten-konten informatif lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Salam hangat dari kami.